Sumpah ini tidak main-main teman-teman. Kalian lihat ini. Sekarang itu GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang itu mereka sudah mulai menyuarakan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi setelah kejadian musibah banjir kemarin, barulah orang-orang Aceh sekarang teriak untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Orang Jawa, orang Islam, orang Aceh, orang Islam. Artinya bersaudara kan? Tapi masalahnya, masalah duit enggak bersaudara. Jadi hasil bumi Aceh enggak bisa dibawa ke Jawa, paham? Gara-gara apa? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, gak jelas lah, pokoknya gak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu, pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang banjir yang kembali melanda saudara-saudara kita di Aceh ya. Belum kering luka lama, kini ditambah lagi luka baru. Kurang lebih seperti itulah pernyataan pepatah ya. Yang dapat kita berikan kepada mereka selain bantuan adalah doa ya. Semoga mereka bisa segera melewati semua ini dengan baik. Tetapi yang menarik teman-teman ya, bencana yang bertubi-tubi melanda Aceh ini semacam sejalan dengan dugaan banyak netizen di media sosial, terutama mereka yang berasal dari Jawa, yang mengatakan semakin kalian menghina suku Jawa dan semakin kalian ingin merdeka, mencaci maki bangsa dan negara, maka bencana akan terus datang kepada kalian. Waduh, beneran nggak sih ini ya adalah sebuah kutukan? Ini saya nanya loh ya, saya nanya, bener nggak sih ini sebuah kutukan? Ataukah ini memang kondisi alam yang sedang kurang bersahabat? Yang jelas di luar semua itu, di saat para warga Aceh sudah mulai tenang dan tidak mengibarkan bendera GAM lagi, ya kan? Oknum GAM di luar negeri malah semakin gencar mengkampanyekan Aceh Merdeka. Aduh, koplak, ha? Bantu saudara kalian di Aceh kagak, malah jadi provokator di luar negeri. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sumpah ini tidak main-main teman-teman. Kalian lihat ini. Sekarang itu GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka. Sekarang itu mereka sudah mulai menyuarakan untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah teman-teman, sebenarnya kan sudah lama, cuma sudah lama diam ya. Sudah lama rakyat Aceh ya, orang-orang Aceh itu mereka diam, tidak bersuara seperti ini teman-teman, aman-aman saja. Tapi setelah kejadian musibah banjir kemarin, barulah orang-orang Aceh sekarang teriak untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Saya lihat di media sosial ini kok justru memonjokkan
saudara-saudara kita Aceh, ada yang bilang dikasih makan setelah kenyang minta merdeka. Nah, sebenarnya teman-teman itu salah, teman-teman. Nah, jadi orang-orang Aceh sama halnya dengan orang-orang Papua, ya teman-teman. Jadi orang-orang Aceh itu mereka tidak bisa teriak kalau tanpa sebab, teman-teman. Jadi teman-teman, siapa yang tidak marah ketika tanah kalian atau ketika sesuatu yang kalian miliki itu dirampas, ya, dirampas, diambil, tapi kalian tidak diurus, ya, kalian tidak diurus, kalian hanya dibiarkan seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di Papua dan Aceh. Jadi teman-teman, video ini saya tidak buat untuk memprovokasi saudara-saudara Aceh dan juga teman-teman Papua, bukannya teman-teman. Kita berbicara transparan, ya, apa adanya yang terjadi di negara kita, ya, Indonesia. Teman-teman itu tidak hanya memonjokkan orang lain, misalnya teman-teman saudara-saudara kita Aceh, misalnya kalian kenapa minta merdeka padahal kondisi lagi bencana, kami memberikan bantuan, percuma kami memberikan bantuan. Tidak ada salahnya teman-teman, ya. Jadi teman-teman coba memperhatikan, ya, coba teliti apa yang terjadi dengan negara ini ataupun apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang notabene yang ada sumber kekayaan alamnya. Jadi teman-teman, ya, ada beberapa provinsi dan kota itu tingkat presentasi kemiskinannya tinggi, teman-teman. Nah, yang tercatat 10 provinsi ini justru ada sumber kekayaan alamnya di situ, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ya, ini saya akan menampilkan. Nah, jadi 10 provinsinya ini, ya, teman-teman, ada Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan sebagainya, termasuk Aceh, teman-teman. Ada sebabnya, teman-teman. Jadi kita tidak semena-mena menyalahkan saudara-saudara kita Aceh. Kenapa kalian minta merdeka dan bla bla. Jadi saya kira di Papua juga sama halnya, teman-teman. Jadi sumber kekayaan alamnya dikeruk, ya, diambil semua. Kemudian daerah-daerah atau orang-orangnya itu tidak diurus atau daerah-daerahnya itu tidak dibangun, ya teman-teman. Nah, jadi ini berkaitan dengan pemerintah daerah, teman-teman. Jadi pokoknya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu sama saja, mereka itu tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan pendapatan daerah yang diambil oleh negara. Dari pemerintah pusat sampai desa, pemerintahnya bagus, bersih, ya. Saya kira pembangunan ataupun orang-orang yang untuk teriak untuk pisah dari negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak akan pernah ada kalau orang-orangnya sejahtera, ya, orang-orangnya merdeka secara ekonomi dan juga merdeka secara SDM. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat walaupun videonya agak ini, ya, buram, ya, tapi teman-teman yang penting suaranya saja, ya. Oke, salam Parjo. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka-mereka warga Aceh yang berada di luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan untuk bangsa Aceh, dan juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara kita dari Indonesia Timur barusan yang memberikan sebuah semacam analisis begitu, ya, kenapa saudara kita di Aceh itu ingin merdeka. Saya cuma ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah saudara-saudara kita yang berada di luar negeri tadi yang menggunakan bahasa Inggris menyuarakan kemerdekaan warga Aceh itu sampai saat ini masih memiliki berkewarganegaraan di Indonesia? Coba, ya, itu perlu dijawab tuh. Jangan-jangan mereka di luar negeri itu udah bukan lagi sebagai warga negara Indonesia. Jadi mereka tujuannya ya memecah belah. Karena mereka ya kalau Aceh merdeka, mereka akan kembali lagi ke Aceh, ya mungkin ingin ingin menikmati koktail lah, ya kan, hasil-hasil atau pundi-pundi yang bisa mereka nikmati di Aceh. Nah, jadi artinya apa? Warga Aceh
yang saat ini tetap berada di Aceh justru akan menjadi korban, kan seperti itu. Yang kedua, apakah mereka-mereka yang berada di luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Aceh tadi itu sudah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh yang saat ini sedang memerlukan bantuan, yang dilanda bencana bertubi-tubi? Kalau belum, maka jawaban saya adalah nggak usah banyak bacot. Bantu kagak, provokasi malah iya. Aduh, lanjut. Orang Jawa, orang Islam. Orang Aceh, orang Islam. Artinya bersaudara kan? Tapi masalahnya, masalah duit nggak bersaudara. Jadi hasil bumi Aceh nggak bisa dibawa ke Jawa, paham? Nah, ya ini adalah orang ini, siapa lupa saya namanya, Jar begitu ya, yang beberapa waktu lalu sangat viral dan dirujak oleh banyak netizen, terutama yang mereka-mereka yang berlatar belakang suku Jawa, dan saat ini kembali lagi menyenggol suku Jawa. Mereka menyebut bahwa Aceh dan Jawa sama-sama Muslim sehingga bersaudara, tetapi urusan duit tidak bersaudara katanya ya. Intinya jangan pernah membawa kekayaan alam Aceh itu keluar Aceh. Yang menjadi pertanyaan, dalam otonomi khusus daerah, hasil bumi Aceh dan lain-lain itu walaupun dibawa ke Jakarta itu akan dikembalikan lagi senilai 70%. Bayangin, ya kan? Nah, ini saya teringat gitu ya dengan bacotan beberapa netizen gitulah, pendapat lah kurang lebih seperti itu, yang menyatakan bahwa semakin kalian mencaci maki atau menghina, memfitnah suku Jawa, maka bencana akan terus datang kepada kalian. Nah, ini saya nggak ngerti ya kan, apakah ini karena kutukan tersebut ataukah enggak. Faktanya kemarin teman-teman ya, Aceh kembali dilanda banjir bandang yang menurut saya cukup dahsyat gitu ya. Coba kita tengok bareng-bareng ya. Ini dia. Betul kotoran kayak, mundur, mundur. Kemudian
badai itu terus naik dan cukup deras memang. Jadi memang Jangan dulu. Kopi kopi meramah itu gom ni Thế kai rendah nyo ada bukit bukan rendah. Paling banyak. Paling manyang, manyang nyong ang tanggul. Yang kai nyong mayu bet nyong ki bang ke home. Kape. Ya, cukup panjang ya. Tadi ada beberapa video, kurang lebih ada 5 rekaman ya yang menggambarkan kondisi Aceh terkini, yaitu kembali dilanda banjir bandang dan seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi ya kan, luka lama belum kering ditambah luka baru. Itulah peribahasa yang menurut saya tepat untuk kita sematkan kepada saudara-saudara kita di Aceh. Cuma yang menjadi pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ini kutukan saudara-saudara kita dari Jawa yang sering dihina oleh saudara-saudara kita di Aceh, ataukah memang kondisi alam gitu loh. Kondisi alam yang memang kurang bersahabat. Kalau menurut saya bukan karena kutukan ya, tolong dicatat ya, jangan dianggap saya sebagai provokator yang membenci Aceh, enggak. Ya, kita ini sama-sama warga negara Indonesia, kita bersaudara, dan pendapat saya tentang bencana yang kembali melanda Aceh karena memang kondisi cuaca yang memang tidak bersahabat. Tidak percaya? Nih, coba kita tengok bareng-bareng penjelasan netizen berikut ini. Gara-gara apa? Nah teman-teman, kalau lu adalah manusia normal dan waras dan bukan korban cuci otak media-media George Soros yang hobinya mengadu domba bangsa kita, lu pasti udah tahu dong penyebab utamanya apa. Karena kalau lu lihat media-media di Malaysia itu beda dengan media di Indonesia. Media di Indonesia nyalain sawit, nyalain batu bara, nyalain tambang-tambang, gak jelas lah pokoknya, gak logis. Tapi kalau lu lihat media di Malaysia, ternyata mereka tahu, pemikirannya saintifik. Kenapa banjir besar di sana? Ada Sinar Daily, koran di Malaysia. Karena disebabkan oleh tropical storm, badai tropis Senyar, yang membawa angin dengan kapasitas yang luar biasa besar membanjiri Malaysia. The Straits Times, kenapa bisa terjadi banjir besar? Karena ada badai Senyar yang menghajar 10 titik di Malaysia. Lalu ada lagi harian Bernama yang bilang ini terjadi karena curah hujan tinggi yang diakibatkan siklon yang mengakibatkan banjir parah di Kedah, Kelantan, Perak, Terengganu. Jadi beda banget ya guys, jomplang banget ya. Media lokal di Indonesia cap kaki 5 tentunya ya, sama media-media di negara luar. Udah jelas ya, jadi bukan karena kutukan. Jika akhir-akhir ini saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, kemudian juga negara tetangga kita ya, beberapa negara bagian gitu ya, di negara tetangga kita itu juga mengalami hal yang sama, itu bukan karena Tuhan murka, bukan karena kutukan dan lain sebagainya, tetapi karena memang ada kondisi cuaca, ada yang menyebutnya siklon tadi ya, ada juga yang mengatakan apa tadi lah, pokoknya begitulah ya, pokoknya karena arah angin ya begitu cepat dari selatan sepertinya tadi ke wilayah Indonesia bagian barat tersebut, termasuk negara tetangga kita, sehingga menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi dan intens sehingga menyebabkan banyak banjir bandang di sana sini. Jadi bukan kutukan, tapi karena kondisi cuaca, oke? Juga bukan karena sawit, juga bukan karena pembalakan hutan dan lain sebagainya, bukan ya. Kalau karena sawit atau pembalakan tentu hanya akan terjadi di Indonesia saja ya, tidak terjadi di negara tetangga kita. Paham dari sini ya? Lanjut.
Itu benar-benar kota kayak kota zombie, demi Allah. Tapi kalian tahu teman-teman, Coki Pardede menolak. Bukan karena tidak peduli, tapi saya merasa di sana tidak perlu lebih banyak influencer, teman-teman. Gua tidak mau menjadikan bencana yang terjadi sama saudara-saudara kita di sana sebagai ajang engagement. Satgas ini tidak hanya membangun jembatan di daerah bencana, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Jembatan gantung, menyambung desa, memajukan negeri. Dipersilakan. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut, turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih sekali udah dibangunkan jembatan ini sehingga kami bisa beraktivitas dengan lancar. Saya sangat sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh konten kreator laki-laki barusan ya. Lokasi bencana itu nggak memerlukan banyak konten kreator, yang diperlukan itu banyak relawan ya kan, yang datang untuk memberikan bantuan, membantu mereka-mereka yang terdampak bencana untuk pulih lebih cepat, bukan bacot. Kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut. Please, jangan anggap kita relawan, aktivis NGO itu saingan yang harus diserang dengan diksi-diksi kalian. Harusnya kita tuh kerjasama. Mohon maaf ya, ini tuh cuma pendapat aku aja. Kan kata si kakaknya, jangan ngerasa tersaingi, yuk kita kerjasama. Tapi menurut aku video kakaknya loh di awal-awal yang nyudutin pemerintah dan seolah-olah nggak mau bekerja sama-sama pemerintah. Contohnya di video ini nih, menurut aku di video ini si kakaknya itu sibuk menjelekan pemerintah, bukan bekerja sama sama pemerintah. Harusnya dia itu bekerja sama sama pemerintah, nyari solusi gimana caranya para korban cepat menerima bantuan. Tapi mungkin sekarang si kakaknya udah sadar di tengah bencana ini bukan saatnya menjelekan satu sama lain, tapi saatnya bergotong royong bekerja sama membantu para korban supaya cepat menerima bantuan. Nah, saya sependapat dengan mbak-mbak yang mengomentari di bagian bawah. Bukan sama konten kreatornya, sama sekali enggak saya. Sama konten kreatornya saya sama sekali enggak setuju apapun yang dia omongkan. Aduh sampah semua. Karena apa? Karena saya mengikuti sejak beberapa waktu yang lalu ya, sejak Aceh itu dilanda bencana. Nggak ada yang benar omongannya menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.